Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kemenak Magetan. Bersama saya Ida Lailatul Masroh, host podcast kali ini. Dalam episode hari ini kita akan membahas tentang menghargai perbedaan dalam keluarga. Topik ini penting karena setiap keluarga mempunyai warna, cara pandang, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Perbedaan ini bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihargai. Di podcast kali ini kita akan ngobrol santai tentang bagaimana menghargai perbedaan dalam keluarga agar tetap menjadi rumah tangga yang nyaman saat kita pulang ke rumah. Dan jika Anda penggemar podcast kali ini, jangan lupa follow akun YouTube kami yaitu Humas Kemenak Magetan untuk update info terbaru. Baik, kali ini kita kedatangan narasumber yang hebat dan yang luar biasa, yaitu Mbak Binti Masruroh, penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Bendo, dan akan membahas tentang menghargai perbedaan dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Binti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu, Allahu Akbar ya. Mbak Binti, Ya, tadi perjalanan ke sini butuh waktu berapa jam? biasanya 15 menit. Oh, 15 menit cepat Itu sekali ya? sedang. Sedang saja ya? Yang sedang saja. Oke Mbak Binti, kita kali ini akan membahas santai ya tentang perbedaan atau menghargai perbedaan dalam keluarga. Kan setiap keluarga itu pasti punya warna, punya perbedaan, dan juga punya karakter masing-masing ya dalam keluarga. Tapi ketika kita mempunyai perbedaan dalam keluarga itu harus tahu cara bagaimana kita menyikapi dan cara bagaimana kita menghadapi perbedaan tersebut. Nah, Mbak Binti, menurut Mbak Binti itu perbedaan di dalam keluarga itu apa sih? Perbedaan itu suatu keadaan atau apa? Keadaan ini berbeda dengan yang lain atau tidak sama. Misal berupa fisik Yeah. atau karakteristik, bisa, Bisa. sifat, bisa. Itu perbedaan. Tapi bukan tapi sih, di dalam Al-Qur'an Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. 13 ya. Di situ Allah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dengan berbeda, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian menjadikan mereka berbangsa, bersuku. Bersyukur ya. Nah, itu perbedaan itu harus disikapi dengan baik. Karena Allah hanya menerima manusia itu yang bertakwa. Bertakwa ya. Jadi jangan disikapi perbedaan itu dengan memecah belah atau membuat keburukan dengan perbedaan, ya. tapi justru perbedaan itu jadikan dengan indah. Jadikan perbedaan itu suatu hal yang indah, sesuatu yang harus kita perbaiki bersama, kita saling melengkapi gitu ya Saling Mbak Binti ya. dialog, benar. Iya, jadi jangan karena perbedaan dalam keluarga kita jangan sampai terpecah belah begitu ya. Karena kita mengikuti ego masing-masing begitu ya. Jangan. Iya. Berarti kita juga harus punya ilmu di situ ya. Ilmu di dalam keluarga itu harus punya ya. Harus nggak asal-asalan. Ya, terus dalam keluarga kita itu sangat membutuhkan. Ya, dalam keluarga itu kita sangat membutuhkan antara ayah dan ibu. Saling. Kita juga punya anak ya. Saling, Kita juga benar, membutuhkan benar. anak untuk menghibur kita. Nah, apa sih menurut Mbak Binti itu arti keluarga itu seperti apa? Keluarga itu dari bahasa Sanskerta, yaitu kula dan warga. Iya. Di situ artinya anggota. Anggota sama kelompok kerabat. Di sini keluarga adalah masyarakat terkecil. Iya. Atau bisa juga masyarakat terkecil ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Di ilmu sosiologi lebih besar lagi, Iya. yaitu ada terdiri dari dua keluarga, keluarga inti sama keluarga besar. Iya. Yaitu keluarga inti seperti ayah, ibu, anak. Kalau keluarga besar ada tambahan nenek, kakek, Iya, dan dan nenek, kakek. paman, bibi, seperti itu. Kalau di rumah Mbak Binti itu di dalam keluarga ada siapa aja? Ya, ada berempat aja sih. Berempat aja. Tapi kalau kakaknya mondok jadi 3. Oh, sekarang jadi 3. Mondoknya di mana Mbak Binti? Di Nganjuk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berapa bulan? Berapa tahun? Baru Oh, baru aja ya? belum ada Baru 1 aja. tahun. Semoga betah di pondok ya. Amin, amin, amin. Ya. Terus kalau suami di rumah, Iya,
ngomong anak ya. Alhamdulillah bisa bekerja seharian, tapi Kegiatannya cuma apa? berapa jam saja, tapi nanti menjemput anak. Jadi Menjemput saling anak. saling mengisi kan. Terus, Ya, itu iya. juga perbedaan loh. Iya. Ketika saya kan di kantor full Iya, misalnya, full. tapi suami alhamdulillah beliau bekerjanya setengah hari. Bisa. Dan dia ayah itu alhamdulillah kalau kerja, aku pulang jam segini jadi bisa mengambil anak. Oh iya, pulang bisa sambil sekolah. ngomong, kerja Iya. sambil ngomong juga ya. Iya, Kalau Mbak Binti alhamdulillah. kan full di kantor Iya, ya. pas istirahat tapi tetap saya luangkan Tetap. untuk anak. Anak, iya. Betul sekali Mbak Binti. Walaupun kita sibuk di kantor, ada jam Mm-mm. istirahat, kita luangkan Mm-mm. waktu ya. Itu Mm-mm. boleh-boleh aja karena kita Mm-mm. juga menengok anak juga kewajiban ya. Sangat. Terus suami di rumah juga membantu Iya. ngomong juga, Mm-mm. juga bekerja, dan itu Iya. juga perbedaan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu tadi ya. Mm-mm. Betul. Terus ketika kita menghadapi perbedaan Mbak Binti, perbedaan itu bermacam-macam ya. Kadang cara berpikir kita, Mm-mm. terus pola pikir kita kepada suami itu beda lagi ya. Apalagi pola pikir anak, terus pola pikir kita juga berbeda. Mm-mm. Nah, mungkin nggak di dalam keluarga itu tidak ada perbedaan? Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin Sangat ya. tidak mungkin. Ya. Dan tidak ada keindahan nanti. Ya, gitu ya. Kita baru saja rumah tangga Iya. istilahnya. Habis akad nikah ya. Iya. Besok sudah menghadapi. Lah, ya. Jangankan besok, nanti malam Nanti gitu malam aja. udah ada ya. Jangan dipikir nikah itu indah ya. Nah. Ya indah di pertama, cuman kan besoknya kita harus berpikir makan apa ya. Nah. Terus kita mau pakai apa ya? Nah, gitu uang dari dia. mana juga kita nggak tahu juga. Heeh. Nah, keluarga itu, kita berkeluarga, Iya. nikah itu adalah ibadah yang paling lama. Ya kan? betul Di betul situ sekali ya. sangat-sangat lama, dan Allah benar-benar meridhoi semua langkah kita di dalam keluarga itu. Keluarga. Selama kita menjaga keluarga kita dengan baik. Baik, Nah. insya Allah ya. Perbedaan di situ misalnya, wong jelas loh, istri sama suami kan beda juga, Iya. laki-laki sama perempuan Iya. ya kan tuh, apalagi Karakternya Wah, pasti sangat berbeda. Misalnya saya sendiri dengan suami, ini gambarkan kita sendiri aja ya, nggak apa-apa ya. betul. Misalnya suami saya sendiri orangnya keras ya, Mm-mm. nanti saya berusaha untuk mengimbangi. Iya. Misalnya beliau sambil marah, wah sambil teriak, saya akan mengimbangi, ya jangan ngetril ya, kita pakai slow aja motornya, tak Iya. gitu kan, nanti orangnya nggak jadi marah, Iya. malah tertawa. Makanya kita harus bisa mengimbangi. Tapi kalau sepertinya sangat marahnya sangat tinggi sekali, kita diam aja, jangan sambil melonjak. Melonjak. Karena apa? Nanti akan jadi kebakaran. Iya. Ya enggak? Ya kan api ketemu api ya. Nah. Ya pasti akan menyalanya lebih besar lagi gitu. Ketika kita ada masalah dalam rumah tangga, satu ketika menjadi api, satunya kita jadi menjadi air ya, yang mendinginkan ya. pisan, Iya, iya. diguyang pisan ya. Jangan sampai bawa ember ya guyangnya. Iya. Tapi dengan kata-kata yang lembut dan kata-kata yang indah, agar suami kita itu kalau marah tidak tidak jadi marah. Iya, enggak jadi marah. Beliau malah ini senyum. Iya, senyum. Wah, istriku nggak marah ya. Oh, kalau gitu saya kok malah ditenangin. Jadinya suami nggak akan jadi marah. Iya, kadang kebalik loh Mbak Ida. Balik ya malah ya. Misalnya saya marah ya, beliau yang ini aku gitu. Oh, gitu. Alhamdulillah juga sih. Alhamdulillah. Makanya kalau bisa kita gambarkan juga dari diri kita Dari sendiri kita dulu, nggak apa-apa. sendiri. Nanti pasangan kita akan mengikuti. Iya, Gitu loh. betul ya. Akan mengikuti. Oh, istriku lagi marah. Nanti diajak ketawa gitu. Iya. Kamu pengen apa misalnya gitu? Nasi goreng ya sambil marah. Akhirnya dibeli juga. Iya. Misalnya seperti itu. Itu hal yang sepele. Kita dibeliin nasi goreng aja ya. Seneng ya Kebetulan minta kita ampun. lapar. Lah. Dan kebetulan di dalam hati kita tuh kok pengen nasi goreng ya. Wah, Ceplosin aja. Nah, ceplosin aja, enggak apa-apa itu. Bener. Iya, siapa tahu kan, wah suami kita juga, siapa tahu nanti akan membaik lah Alhamdulillah. pertengkaran ini kan mungkin kita. Wah, dibeli nasi goreng, alhamdulillah, jadi baik Kenyang lah di deh. situ ya, jadi kenyang ya, dapat Kenyang juga. semuanya. Iya, alhamdulillah ya Mbak Binti. Dan juga Mbak Binti, ketika kita menghadapi perbedaan tadi ya, saling menghargai perbedaan tadi, dan bagaimana cara kita menyikapi, yang satu marah, yang satu jadilah jangan jadi api, tapi yang satu jadi api, satu jadilah air. Jadi jangan saling ngobong gitu ya. Jangan jadi api. Jadi setiap pasangan itu pasti mempunyai ego masing-masing. Sangat. Tapi caranya bagaimana kita menyikapi tadi ya Mbak Binti ya, betul sekali. Terus gini Mbak Binti, kita
bisa nggak menerapkan atau cara menghargai perbedaan dalam keluarga itu kita teruskan secara turun temurun atau berkelanjutan ya? Mungkin turun temurunnya itu kepada anak atau kepada generasi seterusnya mungkin gitu ya. Apakah bisa? Bisa ya? Bisa, sangat bisa. Tetapi itu tergantung konsisten orang tua juga. Orang tua juga Iya. ya. Anak itu akan melihat kita. Kan tadi pengertian keluarga ya. Keluarga Iya. tadi adalah merupakan tempat pendidikan yang informal, betul sekali. yaitu tempat pendidikan awal, dan guru mereka adalah orang tua ya. Makanya sejak mereka lahir, oh ini ayahku, ini ibuku, sejak lahir loh Iya. itu sudah mengenal, itu udah sekolah itu. Tapi nggak berbayar, gratis Iya, itu nilai gratis ya. ta'ala. Terus ketika orang tua melihat apa anaknya, oh anakku memperhatikan aku, Iya. kemudian itu di situ orang tua harus bisa memberikan cerminan yang baik. Misalnya meskipun sebelahan sama ayahnya, ya minta tolong tuh. Kata tolong kan Iya. bisa merupakan ini kan pendidikan juga. Pendidikan juga. Ketika bersalah, salah ngambilkan barang atau begini, Iya. maaf ya gitu. Kata maaf, nanti insya Allah anak juga menirukan. Kemudian permisi bisa dari awal loh itu kan. Iya. Permisi, kata maaf, tolong itu sudah sangat berarti bagi anak. Itu nanti secara terus menerus, dan anak akan menerapkan dalam sekolahnya atau lingkungannya. Iya, Jadi betul. sama anak yang lain bisa menerapkan. Oh maaf, saya tadi lupa nggak bawa buku misalnya gitu sama temennya. Jadi anak itu akan menerapkan juga. Ketika dewasa, anak juga menerapkan kepada anaknya juga. Iya. Dan kita juga konsisten sampai besar, jangan hanya kecil aja. Iya. Ketika remaja, kita juga memberikan konsisten apa pendidikan penerapan yang bagus, terus, seperti saling menghargai. Tadi kemudian moderat, maksudnya terus tawazun. Kita harus saling memahami bagaimana kamu cara memahami temanmu. Saya tahu temanmu marah, tapi kamu harus memahami temanmu itu lagi ngapain. Iya, Marah itu betul. kenapa gitu, seperti itu. Marah karena ini, oh itu yang salah kamu misalnya gitu, minta maaf. Terus akhirnya jangan malu untuk minta maaf, harus betul, minta betul. maaf Harus minta kalau maaf. kita bersalah, meskipun kita terhadap anak misalnya Iya. ya, lagi anakku, aku gak jaluk sepuro Jangan Nah, gitu ya, nanti ditiru juga sama anaknya ya. jangan, tetap maaf, Tetap minta maaf, betul. bener. Anakku kecil 3 tahun kan ini, Iya, Mbak Uzi 4 tahun alhamdulillah. Ketika saya salah atau apa, maaf ya Dek ya Bu, sekarang sudah meniru kan, maaf Bu gitu, Nah, alhamdulillah. iya, Jadi betul. meskipun anak belum berkata maaf Bu, belum, tapi nanti lambat laun menirukan, maaf Bu saya bersalah gitu, alhamdulillah sudah ini, sudah bilang maaf. Udah maaf. Dulu pertama belum Bu, apa Mbak Ida belum bilang maaf, oh masih belum gitu kan. Jadi aku perlahan-lahan ya. Dek maaf ya ibu salah, aku juga maaf gitu, alhamdulillah. Jadi dalam keluarga itu juga penting ya, kata maaf, kata minta tolong, itu kan harus. Bagaimana kalau anak nggak pernah minta maaf atau minta tolong, itu juga tergantung dari pengajaran yang awal tadi, Orang sejak Orang dini tua, tadi ya, iya. terutama orang tua. Kalau kita pengen anak kita baik, kita sebagai orang tua harus mencerminkan kepada anak-anak kita. Betul ya Mbak Binti ya? Bener Betul banget, ya. bener banget. Terus penerapan kata minta maaf atau permintaan tolong, Mbak Binti mengajarkan kepada anak itu ketika usia berapa? Ketika usia berapa? Heeh. Ya sejak mereka sebelum bicara bisa. Udah begitu ya, udah Bisa. diajarkan ya. Iya. Oh. Jadi anak itu sudah memperhatikan loh, maksudnya mereka belum bicara ya. Iya. Tapi mereka memperhatikan benar-benar. Mm. Oh ini kata maaf, itu sudah. Makanya dia langsung nyeplos maaf itu Maaf bisa. gitu ya. Karena mereka memperhatikan setiap gerak kita, setiap perkataan kita. Mereka memperhatikan loh. Alhamdulillah kan sejak Mbak Ois, anak saya yang pertama sama Mbak Uzi, saya berusaha untuk menerapkannya sama, jangan sampai berbeda. Karena ini adalah meskipun punya karakter yang berbeda dua anak ini, betul. tetap usahakan cara mendidik sama, jangan berbeda. Tapi keadaannya yang membedakan. Kena ya, keadaan juga, zamannya juga ya. Dulu yang Mbak Ois tuh fokus saya sendiri. Maksudnya saya pegang sendiri karena ayahnya kan bekerja full. Karena saya belum masuk ini kan, kita P3K ini jadi kan bisa full. Tapi ternyata anak yang kedua ini full Terbagi di ya? ayahnya. Full di ayahnya ya. Ya, makanya saya harus bisa mengimbangi ini. Aduh, ayahnya nanti kalau berkatanya seperti ini gimana ini, tak gitu kan. Ya, tolong ya nanti kalau sama anaknya jangan kata gini, jangan ajarin gini.
jangan marah-marah karena anakmu nanti suka marah juga, tak gitu kan. Tapi alhamdulillah sudah sudah biasa, sudah maksudnya terbiasa ya. anak juga, Dek jangan marah-marah ya Dek, nanti nggak bagus loh kalau marah-marah, temanmu jauh semua, tak gitu kan. Tapi alhamdulillah anaknya, Ibu jangan marah ya, enggak. Jadi ibunya, nggak boleh marah Bu, iya. Ganti ibunya yang ditegur. Ya. Kadang memang benar pengajaran kepada anak itu minta maaf, itu minta tolong. Ketika kita lupa minta maaf, kita berbuat salah memang salah kepada anak. Anak itu mengingatkan kepada kita, kok bunda atau mama nggak minta maaf sama kakak? Nah, ya, itu kan gitu. Kita benar. pasti akan ditegur. Sangat. Ya, jadi ketika kita ditegur oleh anak itu juga jangan sampai marah. Kenapa? Ya kita di dalam keluarga itu juga saling mengingatkan ya. Jadi nggak hanya orang tua aja yang mengingatkan kepada anak ya. Tapi ketika orang tua itu salah, anak juga wajib mengingatkan kan gitu. Apalagi dalam hal kebaikan ya. Itu harus ya. Jadi keharusan, kalau menurut saya itu wajib diingatkan. Sangat wajib. Iya. Terus Mbak Binti, ketika tadi ada perbedaan dalam keluarga, terus banyak perbedaan tadi, cara bagaimana kita menyikapinya kan ya. Terus ketika kita punya salah itu minta maaf. Ketika kita dikasih sesuatu itu terima kasih. Ya kan? Ketika kita butuh bantuan kita minta tolong. Ya. Terus bagaimana Mbak Binti? Apakah penerapan cara menghargai perbedaan dalam keluarga ini bisa berdampak pada lingkungan sekitar? Sangat bisa berdampak. Contohnya? Contohnya banyak. Misalnya anak kita kan sudah ini ya, sudah menerapkan penerapan menghargai perbedaan ini dalam keluarga. Anak itu akan bermain di luar kan. Nah, bermain di luar, main sama temannya misalnya mukul atau bagaimana, kamu harus minta maaf misalnya. Terus ada yang cuek juga kan itu. Oh ya wes nggak apa-apa, mungkin anak ini mungkin belum ada istilahnya belum belajar maaf, mungkin gitu. Jadi anak juga diajari positive thinking juga, maksudnya jangan sampai anak itu mudah marah di luar, seperti itu. Kemudian ketika kita sama keluarga dilihat kan sama tetangga, betul. Nah, ini kok keluarga senyum-senyum terus ya, padahal banyak masalah juga ya Mbak Ida. Tapi kita berusaha untuk meredam dan kita berusaha untuk, tadi saya bilang airnya diguyang. Diguyang gitu ya. Jadi kan kita tetangga jadinya alhamdulillah baik-baik saja. Ya, seperti itu kan kita kasih positif kan sama tetangga. Jadi nggak ada apa-apa. Meskipun kadang ada apa-apa, tapi ya tetap kita biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Iya. Ya itu tadi tinggal bagaimana kita menyikapi tadi ya Mbak Binti ya. Benar. Terus ketika kita contoh tadi Mbak Binti kan ngendikan gini, ketika anak kita berbaur di lingkungan, terutama kepada teman-temannya, dia selalu minta maaf ketika salah. Tapi kalau anak kita ketika temannya berbuat salah kok nggak minta maaf, kok nggak sampai rumah tuh peradul, bahasanya kan peradul. Kok tadi temanku nggak minta maaf ya padahal berbuat salah. Itu bagaimana cara kita memberitahu kepada anak kita? Saya kan bilang apa tadi positive thinking. Kita ajari anak kita tetap positive thinking. Misalnya gini, Bu, gak minta maaf loh Bu anaknya. Itu sempat itu anak saya, Dek, Mbak, itu kan temanmu beda karakter sama sampean. Kita harus kasih tahu, lihatlah, sampean mau kayak dia, nggak mau minta maaf. Enggak sih Bu. Nah, ya makanya biarin. Wes itu cuma dia aja. Tapi udah kamu ingatkan kan sudah minta maaf, sudah. Ya wes biarin, itu hak dia. Penting sampean sudah memaafkan, itu aja. Nggak usah diambil pusing. Sampai terbawa nangis loh itu, kayak semacam bullying ya. Iya, semacam bullying ya. Kalau sekarang ya, kenapa kamu nangis tak gitu kan? Bu, aku tadi kayak disatru misalnya sama temanku gini-gini. Kenapa ambil pusing tak gitu kan? Kamu kan sekolah, niatnya kan niat cari ilmu tak gitu kan? Gak usah dihiraukan, gak usah dipikirkan. Fokus ke cari ilmunya, gak usah mikirkan temannya. Temannya yang gitu biar gitu aja. Kan beda sama kamu tak gitu kan? Kamu tetap berusaha jadi baik. Meskipun temanmu kadang sama dirinya misalnya ya, tapi alhamdulillah dia sudah bisa menyikapi pelan-pelan. Karena dulu kan sangat gelindot sama mbok istilahnya sama ibunya, jadi kan apa-apa ngek, tapi alhamdulillah beranjak dewasa, anak itu terus alhamdulillah bisa menyikapi teman-temannya dengan baik. Gak usah menghiraukan, kamu tetap ada teman banyak, gak hanya teman satu aja. Teman yang lain bisa, jadi fokus ke yang lain-lain aja. Jadi gak usah fokus ke teman yang
bullying kamu atau Iya. ini yang apa istilahnya satru ya bahasa Satru, Jawa, iya. nyatru gitu, nggak usah fokus ke situ. Ya betul sekali. Kalau gini Mbak Binti, ketika anak kita ya di luar sama lingkungan tadi, sama teman-teman tadi, kita curhat, anak kita curhat kepada kita atau kepada ininya kepada keluarga lah. Di dalam keluarga itu ngumpul. Ketika anak kita berbicara gini, teman-temanku tadi loh di sekolahan kayak gini sama aku, terus aku loh udah minta maaf, terus gini, aku di sekolahan kok disalahin lagi. Nah, anak itu kan curhat kejadian di sekolahan. Ketika itu curhat itu dibawa ke rumah ya, masalah tadi di sekolahan diceritakan kepada orang tua. Lah, dia itu sebenarnya curhat dalam isi hatinya. Nah, ketika ayah ibu atau panjenengan ya dicurhati anak itu tentang sekolahan itu bagaimana, kejadian di sekolahan itu bagaimana, tanggapan Mbak Binti sama suami itu bagaimana ketika anak curhat seperti itu? Kalau ini ya pengalaman sama Mbak Oisnya itu pernah, itu juga kejadian pernah. Iya. Terus kayak gitu kan, kenapa Mbak? Lihat Bu, satu kelas ini loh Bu, gambarku diprotoli semua Bu, padahal nempel teman-teman loh gitu. Ini juga buat sudah sia-sia gitu, maksudnya semua dirusak gitu. Oh gitu ya, coba tak lihat tak gitu kan. Saya kan melihat asal-usul masalah itu juga apa ngarani identifikasi tempat. Kemudian akhirnya saya sharing sama gurunya. Kita sharing aja ke guru. Kenapa? Karena sekolah kan tempatnya tanggung jawab gurunya. Wali kelas terutama. Kita sharing sama wali kelas. Bilang aja, Bu, ini anak-anak kan sudah menghiasi kelas, sudah usaha sebaik mungkin, tak gitu kan. Kok dirusak sama kelas lain, misalnya seperti itu. Oh nggih Bu, nanti saya ini perhatikan, baru diingatkan, nanti baru di ini canda istilahnya kayak gitu, di TL tidak lanjut gurunya. Alhamdulillah sudah baik lagi. Sudah baik ya. Iya. Berarti ketika anak kita itu di sekolahan curhat kepada kita, berarti sebagai orang tua harus mendengarkan ya. Sangat harus didengarkan harus dan sangat, wajib didengarkan ya. Jadi sebagai orang tua kita itu kalau anak curhat kepada kita harus didengarkan dengan baik juga ya. Ingat, mendengarkan dan melihat anak. Iya. Jangan pegang HP, hanya mendengarkan aja. Ini ada protes dari anak saya yang kecil. Iya, gitu ya. Pinter sekali yang kecil. Bu, lihat. Oke. HP taruh. Oh ya. Ada apa Mbak? Ini lo bagus ini. Jadi dia benar-benar minta diperhatikan, mendengar dan melihat. Ini tadi kan memahami sama ini ya. Yang atas sendiri toleransi kalau nggak salah. Iya, itu tasamuh ya. Itu kita harus memahami karakter anak. Jadi memahami kebutuhan anak. Terus memberikan, tidak memaksakan diri, jadi tidak memaksakan anak. Jadi anak itu mempunyai kreativitas apa, kita dukung. Jangan sampai kita jelekkan itu. Apa istilahnya Mbak? Jelek-jelekan atau ini tidak kasih semangat lah istilahnya. Jadi anak jadi down. Nah, jangan malah ayah saya punya karya ini boleh nggak? Alah itu buat apa, nggak usah, itu nggak berguna buat kamu. Malah nanti mental anak kan semakin down ya. Jangan. Justru kita semangati gitu ya. Iya. Anak dua ini beda kan, saya itu padahal sama-sama cewek, sama Mbak Ida ya? Ya sama, anak saya juga dua cewek semuanya, luar biasa semuanya. Yang pertama itu diem, Mbak Ois kan, ya alhamdulillah. Yang kedua ekstra. Anak saya ekstra semuanya. Ekstranya apa? Seperti salah dikit protes. Ibu ini salah. Oh ya maaf. Nah, jadi kita harus tetap minta maaf. Jangan malah marah. Ketika diingatkan, anak kecil itu mengingatkan kalian loh. Sempat juga itu kecilnya Mbak Ois seperti itu juga. Protes. Bu, kita kan di sini cuma numpang tidur aja. Jadi jangan bingung kalau di bumi. Hah? Allahu Akbar, anakku Masya Allah pinter tak gitu kan. Ya punya anak juga gini. Jadi anak itu mengingatkan kita juga loh. Jangan memarahi mereka ketika mereka nyeletuk atau waktu geremeng apa, itu positif loh itu buat kita. Oh ternyata ini anak mengingatkan aku. Mungkin Allah lewat anak mengingatkan. Oh ya Mbak, ya. Jadi alhamdulillah juga. Justru saya tuh kadang gini Mbak Binti, anak sekecil itu ya bisa ngomong tanpa didikte loh ya. Anak itu sangat luar biasa, apalagi anak zaman sekarang tuh pinter-pinter luar biasa sekali ya. Kritis dan juga kreatif. Benar. Saya itu juga gitu Mbak Binti. Ini malah curhat ya. Anak saya itu ketika ngomong sama orang tua dua ini kan enggak, itu memang kita enggak pegang HP ya. Pokoknya kita jadwal jangan sampai pegang HP berempat itu. Benar. Ngomong waleh-walehi. Benar, ya, kita curhat. Benar.
anak sekecil itu kok bisa ngomong kayak gini ya. Mm-mm. Masya Allah, itu kan tanpa didikte, tanpa ada tulisan di Langsung, kepalanya kan langsung. bener. Kok unik ya gitu saya gitu. Itu kalau menurut saya dari apa yang mereka lihat, Iya, apa betul. yang mereka pandang dan rasakan, jadi Mm-mm. mereka itu langsung nyeplos ya. dan itu ini dari sumber juga sih. Iya. Waktu kita mengandung, Mm-mm. kita itu kreatif gitu loh, maksudnya kita sendiri kan nggak bermalas-malasan, Iya. kita bekerja, kita ini berpikir kritis kan kita, Mbak Ida. Iya. Pada waktu itu kan hamil, mungkin saya banyak bekerja mungkin Iya. ya. Terus aku gini, kalau Mbak Ais dulu fokus di kandungan kan, fokus saya manjain istilahnya, Manja. minta apa, minta gini, minta tiduran gini, itu waktu hamil. Tapi ketika anak kedua banyak bekerjanya, Beda, bekerjanya ya. jadi kurang fokus ke Tapi beda loh. kandungan. Efeknya itu juga beda dan Loh, bener. wallahu alam ya. Bener, Tapi bener. itu memang beda loh. Di luar Mbak Ois kayak fokusnya kasih sayang alhamdulillah, seperti iya. di kandungan sudah banyak, jadi kan diem dia. Diem. Tapi yang kedua ini semua harus nempel, maksudnya ketika ada ayah, ya karena ayahnya nggak boleh ngapa-ngapain, harus fokus ke dia. Harus fokus ya. Terus ibunya juga, Bu sini aku temenin siapa gitu, ya Allah anak ini ya ayo tak temenin tak gitu kan. Jadi dia perlu nempel terus apa yang di sebelahnya, dia minta perhatian terus. Yang kedua, kenapa? Karena dalam kandungan mungkin kurang ya. saya ajak bekerja terus mungkin, ya alhamdulillah. Tapi seperti itu kan, itu perbedaan kan Perbedaan. termasuk. Nah, kita Ya, harus menyikapinya dengan baik ya. Banyak perbedaan. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Ya wajar lah kalau kita mengeluh Iya, ya. Tapi iya bener bagaimana sih. pokoknya bagaimana kita menyikapi tadi lah. Bijaksana, dan nerima. Arif dan bijaksana. Oh Iya. dia benar-benar sudah ada Arifnya di Iya. rumahmu. Arifku di rumah selalu Arif. Selalu Arif, alhamdulillah. Ya Mbak Binti. Ini tadi banyak kita membahas tentang anak ya. Mm-mm. Perbedaan dalam kita menyikapi Ya, keluarga sih, keluarga perbedaan. saya, keluarga anak kan juga keluarga kita ya. Terus gini Mbak Binti, ketika kita menghadapi perbedaan tersebut, nah ketika anak itu mendapatkan perlakuan tidak adil di dalam keluarga, itu pasti kita merasakan ya. Ada sesuatu, kita hanya berempat ya, sama-sama berempat di rumah, pasti ada perlakuan tidak adil kepada anak, itu pasti ada. Pasti ada ya. Mbak Binti ngalami gak itu? Alhamdulillah selama mungkin pernah ya, sedikit terus ngalami merasakan. ya. Ya maksudnya sedikit, kemudian oh iya ya ini kan nggak adil buat anakku yang kecil, misalnya seperti ini. Nah makanya kan menyeimbangkan hak dan kewajiban. Betul, Ya kan. iya. Nah di situ kita harus tahu anak kita yang pertama misalnya punya kewajiban seperti ini, jangan disamakan dengan yang kecil. Ya. Kalau haknya yang besar juga jangan disama dengan hak yang kecil juga. Jadi mereka kan kecil sama besar kan beda kebutuhan, beda ini juga keperluan mereka, apa yang diperlukan juga beda. Jadi jangan disamakan. Kita juga harus bisa bijaksana. Intinya tadi kita harus bijaksana dengan anak kita yang berbeda tadi. Kadang kita tuh saya sendiri ya, kadang menghadapi anak-anak saya yang sangat pintar sekali ya. Disuruh belajar nggak mau. Mau. Bilang aja mau belajar. Gini, malah gitu gini, aja. kakak kok nggak belajar, malah jawabnya gini. Bunda itu harus bersyukur punya anak saya kayak saya. Allahu Akbar. Terus saya itu sudah bisa di sekolahan. Kenapa di rumah belajar lagi? Astagfirullahaladzim, Dan saya nggak duga-duga, saya nggak menduga. Juara 1 loh. Wow. Saya nggak nyangka sekali itu. Tapi nggak mau belajarnya itu loh saya, Allah. Kan Bunda sudah setiap hari ngajarin doa ini, ya kan, doa ini kan saya sudah baca. Terus di sekolah saya selalu memperhatikan ustadzah kan gitu. Kan kata Bunda seperti itu, kalau di sekolahan ustadzah ngajar harus selalu dengerin. Saya kan sudah mendengarkan di sekolahan kan gitu. Kenapa di rumah disuruh belajar lagi kayak gitu? Kelas berapa Mbak Ida? Kelas 1. Oh kelas 1. Iya. Masih belum itu. Iya. Biarkan saja sebentar. Itu Iya. mungkin bentar, kelas 1 siap berapa itu? Usia 7 tahun. Pas 7 oh, tahun. Alhamdulillah kalau gitu pas. Nah itu pelan-pelan aja, jangan dipaksakan. Karena dia saya malah nggak nyuruh lagi makanya belajar, cuma ngomong aja. Kok nggak pernah belajar kak? Kakak sudah bisa kayak gitu jawabnya. amin gitu aja. Ya udah kamu, saya nggak aminin usah aja ini. lah. Jangan bilang ayo belajar paksa. Kok nggak mau belajar? Jangan bilang nggak mau belajar. Saya Jadi, nggak pernah nah, kayak gitu. Ingat sama anak jangan berkata yang negatif ya. Iya, Misalnya oh anak ini nggak pinter-pinter misalnya, jangan. Enggak, Oh anakku saya pinter enggak. meskipun salah anakku pinter gitu Iya. aja nggak apa-apa. Ini pengalaman banget Gitu ini. ya. Masya Allah bener-bener ada sampai besar ini terlihat dan Terlihat Masya ya. Allah.
Seru sekali Mbak Binti ya. Mm-mm. Seru sekali kita berbicara tentang menghargai perbedaan dalam keluarga ya. Iya. Saya tuh pengennya terus loh sebenarnya. Ayo. Nggak apa-apa. Tapi sayang sekali, Kita lanjut di kantin aja, gimana? Sayang sekali tuh waktu kita dibatasi ya. Mm-mm. Kalau andai kan waktu kita tidak dibatasi ya. Mm-mm. Kalau dibatasi ya, ya udah kita bahas lain waktu lagi ya. Semoga kita mendapatkan kesempatan lagi ya untuk berbicara Iya, lagi tentang masalah keluarga ya kan. Iya. Sangat menarik sekali loh ya. Alhamdulillah kalau gitu, semoga Malah curhat bermanfaat. di sini. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya. silakan terbuka. Dan Mbak Binti ya, terima kasih sudah berkenan hadir di studio ini ya. Oke. Kita ketemu lagi Ya. di lain kesempatan di Insya Allah. judul yang berbeda tapi tetap sama. Oke, Intinya insya ya, Allah. kita Oke, siap. Kita lanjut di kantin aja atau gimana sambil kita ngopi? boleh saja. Atau es teh? Boleh. Oke. Udah dibeliin tuh tadi di Oh luar. sudah, oke, alhamdulillah. Oke, para pemirsa podcast Kemenak Magetan yang berbahagia, tak terasa kita sudah berada di ujung acara. Saya menyampaikan terima kasih atas kesetiaan dan menyimak obrolan kita kali ini. Sangat rewel sekali kita ya dari awal sampai akhir ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Untuk itu kami berserta kru yang bertugas undur diri dan sampai jumpa di podcast Kemenak Magetan edisi selanjutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.